Pertimbangan, karya Sakyawira Nanda Ruslim. Aku sedang menimbang-nimbang, kira-kira seberapa besar peluangku untuk mendengar kata iya. Terduduk di atas rerumputan yang masih agak basah, terpayungi oleh pepohonan tinggi dari hembusan angin dingin sore itu, aku menghadap ke matahari yang hendak terbenam. Orang sering mengingatkan bahwa aku suka terlampau asik berpikir sendiri. Sebuah nasihat yang valid, karena memang terkadang aku bisa lupa dengan apa yang sedang aku lakukan. Misalnya, saking asiknya berpikir, aku bisa mendorong troli supermarket sampai ke rumah. Kebiasaan buruk seperti ini yang sering membuat orang-orang terdekatku khawatir. Tapi kamu selalu bilang, gak apa-apa kok lo gitu. Kan semua orang punya cara dan waktu masing-masing untuk memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Asal trolinya dibalikin ya. Mungkin kamu bisa mengerti keanehanku ini karena kamu sendiri juga aneh. Kamu satu-satunya orang yang aku tahu yang kalau nonton drama Korea selalu nonton episode pertama lalu episode terakhir. Nanti gue decide mau nonton episode-episode tengahnya atau enggak, kata kamu. Kamu menjelaskan bahwa kamu mudah gelisah, tidak bisa tidur kalau tidak tahu ending dari sebuah TV show. Keanehan yang aneh. Tapi keanehan itu juga yang menjelaskan saat-saat dimana kamu marah sama aku. Suatu waktu aku message kamu, nanti aku mau cerita ya. Pasti kamu langsung penasaran dan menuntut aku untuk cerita saat itu juga. Kali ini aku belum bilang aku mau cerita sesuatu. Tapi nanti, ketika matahari percis terbenam, nanti ketika di sana pas jam 12 siang, saat kamu selesai kelas mata kuliah kewarganegaraan yang dosennya kamu benci itu, ketika itu aku akan telepon kamu. Tapi sekarang masih kugenggam telepon seluler dengan casing Doraemon yang kamu berikan sebagai hadiah perpisahan saat aku mau berangkat ke negeri ini. Kamu yang tahu aku suka nonton anime berpendapat bahwa casing Doraemon adalah hadiah yang bagus. Sebuah pendapat yang salah, tapi aku apresiasi. Hal-hal lucu ini melukis pertemanan kita yang sudah berjalan sepertiga hidupku. Tentu saja, rasa sayang di antara sahabat lama pasti ada. Tapi tidak pernah aku meragukan, perasaan di antara kita selama ini cuma sebagai teman. Kecuali mungkin sekali, beberapa tahun yang lalu. Hari itu hari ulang tahun kamu. Malam sebelumnya aku baru pulang dari luar negeri, tapi aku tetap bela-belain datang ke rumah kamu jam 9 pagi. Supaya bisa jadi yang pertama ngucapin selamat ulang tahun. Aku lupa hadiah apa yang aku bawa hari itu, tapi aku ingat. Saat aku ketuk pintu rumah kamu, yang warna violet, dengan gantungan mistletoe Natal lalu yang belum disimpan, kamu buka pintunya dengan senyum yang hangat. Seperti ulang tahun sebelumnya kita berpelukan. Tapi yang beda adalah saat kita melepaskan eratan tangan, kata-kata tak terkendali terucap dari mulutku. Gua sayang sama lo. Gue juga sayang sama lo. Keluar dari seorang gadis dengan sepasang bola mata yang berbinar-binar, jawaban itu, walau agak mengejutkan, terdengar natural dan tulus. Sesaat, hubungan romantis di antara kita terasa memungkinkan. Tapi aku yang sekarang segera menggelengkan kepala. Tidak adil bagi aku untuk berasumsi bahwa kamu juga sekarang merasakan hal yang baru. Yang baru itu rasa khawatir. Bahwa suatu hari nanti kita tidak bisa lagi seperti sekarang teleponan 5-6 jam setiap weekend. Tidak bisa lagi pergi berdua ke museum-museum modern art yang kita berdua tidak mengerti maksudnya. Aku mulai khawatir bahwa soon kamu akan cerita sama aku bahwa kamu akhirnya punya pasangan. Kita pernah membicarakan hal ini dan berkesimpulan bahwa kita akan pasrah jika pasangan kita nanti tidak nyaman kita terlalu sering bersama. Kesimpulan yang memang sulit dicela. Mungkin memang cowok dan cewek heteroseksual tidak bisa jadi sahabat. Mungkin apa yang kita punya dan bangga-banggakan ini akan berakhir juga. Mungkin suatu hari kita akan berpas-pasan
menyapa satu sama lain dan berpikir, ah, dia temanku dari masa yang sudah lewat. Matahari yang belum terbenam tiba-tiba tertutup awan, dan bukit di mana aku duduk menjadi gelap. Hujan mulai turun dan aku pun menganggap ini sebagai pertanda terakhir. Mungkin aku harus mengurungkan niat, membatalkan rencana untuk menyatakan perasaanku. Aku bergegas berdiri dan mengantongi telepon seluler ke kantung belakang celana. Aku menghela nafas sebelum mulai melangkah. Langkah pertama menuruni bukit. Langkah pertama bergerak maju dari kamu. Tapi kakiku tidak mau bergerak. Seketika aku ingat kata-kata dari Kapten Levi dari Attack on Titan Season 1 episode 19 menit ke-7. Dia bilang ke Eren, Ren, but no one ever knows how it will turn out. So choose for yourself, whichever decision you will regret the least. Hujan semakin deras, tapi aku masih bisa lihat jalan setapak yang hanya cukup untuk satu orang yang harus aku lalui kalau hendak pulang. Di kirinya ada jurang yang memisahkan aku dengan cakrawala, di mana terlihat titik cahaya terakhir dari sang mentari. Di kanan ada tebing batu yang menjulang tinggi, yang sekarang terlihat berkilau terbasuh oleh air hujan. Sepertinya akan terlalu berbahaya jika aku mencoba pulang sekarang. Matahari baru saja terbenam ketika tiba-tiba aku merasakan getaran di kulit belakang kakiku. Aku raih telepon seluler dari kantung celana. Setelah aku buka, di layar terpampang pesan dari kamu. Lagi sibuk gak? Kalau enggak, call ya. Bentar ya, lagi di ujung jurang. Give me 5. Oh, oke. Aku memutar balik masuk ke pepohonan dan mencari tempat yang lebih teduh, sambil menginternalisasi kata-kata Kapten Levi yang muncul di benakku itu. Keputusan yang tidak akan aku sesali. Sesampainya di bawah naungan pohon-pohon, aku nyalakan senter lalu telepon kamu. Halo? Hai, kenapa? Iya, gue lagi di pantai. Memang kamu anak pantai, sedangkan aku anak gunung. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan bersama. Mau lihat gak? Boleh. Kamu nyalakan kamera dan tunjukkan teriknya matahari jam 12 siang di pantai Ancol. Bagus kan? Baru dibersihin loh pantainya sama pemerintah. Iya ya, gak banyak sampah. Tapi bukannya lu baru selesai kelas ya? Harusnya. Tapi tadi gue izin ke toilet. Terus cabut. Karena dosennya nyebelin. Itu juga. Tapi ada yang gue lagi pikirin. Oh, gitu. Kita hening sejenak. Tiba-tiba kita berdua membuka mulut bersamaan dan mengeluarkan kalimat yang persis sama. Gue pengen bilang sesuatu.